Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini kita bertemu dalam rangka MPLS, masa perkenalan di lingkungan sekolah. Sebelum materi ini disampaikan, terlebih dahulu kita berkenalan. Nama saya dicatat boleh, Dr. Andes A. Suparjo MPD. Tugas di SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya sebagai guru bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, bagi siapa saja, semua siswa SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya ketika mendapatkan kesulitan di dalam penyesuaian pembelajaran di SMA ini, silakan untuk datang ke kami di ruang bimbingan konseling yang sudah tersedia. Insya Allah nyaman. Para siswa semuanya, pada kali ini di dalam mengisi materi MPLS, kita bahas tentang kesadaran hukum dan anti korupsi. Maka dari itu, silahkan para siswa semuanya untuk mengikutinya, belajar dengan seksama. Para siswa semuanya, untuk tidak membuang waktu, mari kita mulai untuk membahas materi ini. Yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, kita mulai bahas tentang sadar hukum. Anak-anakku sekalian, di dalam acara MPLS kali ini, tentu saja kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan hukum. Karena kita hidup di dalam bangsa yang taat pada hukum. Para siswa sekalian, kita mulai pembahasan sadar hukum ini dari mulai pengenalan definisi hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah kalian ada yang mengerti tentang kesadaran hukum? Mari kita bahas bersama. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum. Aturan yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian atau kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Berikutnya, kita semua harus mengenal tentang indikator kesadaran hukum. 1. Pengetahuan peraturan hukum. 2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum. 3. Sikap terhadap peraturan atau peraturan hukum. Dan yang keempat, pola perilaku tentang hukum. Anak-anakku sekalian, yuk kita kenal tentang sebab-sebab sadar hukum. Ada beberapa contoh alasan sadar hukum. Yang pertama, takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum. Kemudian menjaga hubungan baik dengan pembuat kesepakatan hukum. Kemudian untuk menjaga hubungan baik dengan sesama atau mengetahui batasan. Berikutnya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai yang dianut atau dipercaya. Berikutnya, kepentingannya terjamin. Nah, di sini kita lihat contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum. Ada pelanggaran hukum oleh pelajar yang
Di dalamnya misalnya kenakalan remaja, psikotropika, kemudian perilaku antisosial, pergaulan bebas, dan pelanggaran lalu lintas. Rasa ingin tahu remaja itu tinggi, tapi ingat untuk tidak ceroboh. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Di antaranya faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor keluarga. Bagaimana sekarang caranya kita menjadi pribadi yang sadar hukum? Misalnya sadar hukum di lingkungan keluarga, selalu menjaga nama baik keluarga, kemudian menaati aturan keluarga yang berlaku dan menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Kemudian berikutnya mendengarkan nasihat orang tua dan menghormati semua anggota keluarga. Sadar hukum di lingkungan sekolah. Misalnya, selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, disiplin belajar, ikut upacara bendera, tidak mencontek, dan tidak bolos sekolah. Mari kita sekarang kenali sadar hukum di lingkungan masyarakat. Pertama, menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan masyarakat, dan tidak bertindak di luar norma. Kemudian selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Ya, kita selanjutnya bahas tentang sadar hukum di lingkungan negara. Pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara, membayar pajak, dan saling hormat antar sesama warga. Mari kita kenali usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Mengembangkan keputusan di seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini dilakukan agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka formasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kemudian menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat. Di samping itu, memperbaharui perundang-undangan, warisan kolonial, dan hukum yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan, gender, dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legalisasi. Berikutnya menegakkan hukum dengan tuntunan lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Itulah selayang pandang tentang sadar hukum dan anti korupsi. Anak-anakku sekalian, bagi yang penasaran, silahkan bertanya langsung nanti kalau sudah tatap muka kepada kami. Dan bila mau tertulis, silahkan Anda tulis dan kirim melalui email suparjo@005@gmail.com. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.